Situasi terkini kita sudah tersambung dengan Indra Yos Rizal, kontributor MNC Media. Selamat petang. Selamat petang. Indra, bisa diceritakan bagaimana proses terjadinya 200 napi yang kabur? Halo Indra. Iya. Kejadiannya pada saat menjelang Jumat petang siang tadi, sekitar diperkirakan lebih 200 napi rumah tahanan Selam Bungku itu kabur. Penyebab kaburnya itu diperkirakan akibat dari protesnya napi terhadap fasilitas dan pelayanan di rutan Selam Bungku. Demikian. Ya baik, terkait dengan tadi disebutkan bahwa lapas tersebut over capacity, apakah sudah ada klarifikasi begitu dari pihak-pihak terkait? Sejauh ini belum ada kita informasi dari pihak Kanwil sendiri, namun pada saat ini pihak kepolisian dari Polda Pekanbaru yang dibantu di BKO-kan oleh Polda Riau saat ini masih mencari napi yang masih kabur, dan dipastikan sejumlah personil polisi disiagakan di titik-titik perbatasan seperti Kabupaten Kampar dan Pelalawan yang kemungkinan para napi itu kabur ke kabupaten tersebut. Ya Indra, dari informasi yang Anda peroleh, bagaimana caranya 200 napi bisa kabur secara bersamaan? Apakah memang pada saat itu tidak ada polisi yang berjaga? Pada saat kaburnya napi itu terjadi peristiwa akibat demo di lapas di rutan Selam Bungku pada saat menjelang Jumat, saat Jumat siang tadi. Nah, mereka memprotes minimnya fasilitas oleh napi dan pelayanan terhadap napi sendiri. Demikian. Baik, dari aksi protes tersebut, apakah sempat juga terjadi bentrokan antar napi? Di dalam rutan sempat terjadi kerusuhan, namun berhasil menjebol napi tersebut, para tahanan tersebut menjebol tempat rumah tahanan melalui pintu samping dan menggunakan tali dan tongkat jemuran. Demikian. Ya, proses penangkapan juga masih berlangsung hingga kini. Sudah berapa banyak napi yang sudah ditangkap? Dari informasi yang kami dapat rangkum di lapangan, saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap para napi yang kabur. Namun data sementara kami rangkum baru sekitar lebih kurang 50 napi dan saat ini masih diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Riau. Demikian. Ya, kabarnya kerusuhan ini terjadi akibat para napi ini menolak adanya pungli di dalam lapas. Apakah benar demikian informasi yang Anda dapat? Untuk pungli sampai saat ini kami belum dapat konfirmasi dari pihak yang berwenang maupun dari Kanwil maupun dari pihak kepolisian. Namun sejauh yang dipastikan penyebab kaburnya napi itu gara-gara itu tadi sekitar lebih dari sekitar 800 napi mengadakan aksi demo memprotes terhadap pelayanan buruk dari rutan Selam Bungku. Demikian. Oke, lalu bagaimana kondisi rutan hingga kini? Indra, silakan. Sampai saat ini kondisi sudah mulai kondusif dan beberapa napi yang sudah diamankan untuk sementara masih diamankan pihak Polda Riau dan dibawa ke rutan, dan sebagian napi yang sekitar lebih 200 napi yang masih kabur saat ini masih dalam pencarian kepolisian dan terus petugas melakukan penjagaan di perbatasan seperti Pelalawan, Kampar, Rengat, dan kabupaten lainnya untuk Riau. Demikian. Baik, dari 200 napi yang kabur, mereka adalah narapidana dalam kasus apa? Mungkin bisa dijabarkan? Pastilah. Indra. Halo. Indra, ya, Indra masih dengar kami? Halo. Halo Indra. Halo. Ya, baik. Nampaknya sambungan telepon kami mengalami gangguan dan kita masih akan terus memantau seperti apa perkembangan terkini dari kaburnya 200 tahanan di Lapas Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru, dan hingga saat ini sudah tercatat tadi ya sekitar 70 orang sudah kembali ditangkap oleh pihak kepolisian dan masih terus dilakukan pengejaran. Betul, dan hingga kini juga kondisi rutan masih relatif kondusif. Kita berharap bahwa para napi yang kabur 200 napi dapat segera ditangkap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU DKI Jakarta serta seluruh tamu-tamu terhormat yang tadi sudah disapa satu-satu oleh Bang Sandi.
Izinkan kami menyampaikan pertama terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan pilkada ini dengan cara yang seksama, dengan cara yang baik, dan insya Allah bisa menjadi contoh di dalam penyelenggaraan pilkada di berbagai tempat di Indonesia. Pilkada selalu dinamis, seperti tadi disampaikan, bagi penyelenggara selalu berhadapan dengan semua pihak yang menuntut A, B, C, dan KPU harus selalu bertindak adil, bertindak netral, menjaga agar semua prosedur ditaati dengan baik, bukan untuk memuaskan satu dua pihak, tapi untuk memastikan tata tertib, aturan berjalan, keadilan dilaksanakan, dan alhamdulillah KPU menjalankan ini dengan baik. Kami ingin sampaikan terima kasih. Dan tadi dipesankan KPU itu biasanya diingat masa pilkada, dilupakan pasca pilkada. Insya Allah nggak dilupakan nanti Pak. Nanti kita pastikan saat pelantikan beliau-beliau ada kursinya di depan. Kemarin juga sebetulnya mau diajak Pak kalau ada pertemuan, tapi kalau diajak nanti Bapak ketemu masalah rame nanti Pak. Sempat dipanggil pula kemarinnya Pak ya. Jadi kita ingin agar suasana demokratis di Jakarta yang pada tanggal 19 kemarin kita berhasil menunjukkan kepada diri kita sendiri, warga Jakarta dan warga Indonesia serta warga dunia yang juga memantau pilkada di Jakarta, bahwa pelaksanaan pilkada berjalan dengan damai, berjalan dengan tenang, berjalan dengan sejuk. Dan Bapak Ibu semuanya, semua yang dikhawatirkan, yang seringkali sebenarnya tidak beralasan. Kami berdua jalan ke kampung-kampung, tidak ada alasan untuk kita curiga akan ada kekerasan, tidak ada. Alasan akan ada konflik, tidak ada. Bagi kita yang sering berinteraksi di lapangan, suasananya tenang dan damai, suasananya nyaman. Karena itu kami merasa sangat yakin bahwa modal kemarin bukan kemudian kejutan. Kalau kami merasanya damai, tentram, sejuk pilkada itu bukan kejutan, itu adalah pembuktian bahwa selama ini memang kita selalu damai, selalu nyaman, selalu sejuk. Lalu ke depan, amanat yang diembankan kepada kami berdua bukanlah amanat yang kecil, amanat yang amat besar. Tadi sudah diketuk palunya, sudah ditetapkan, kami masih menunggu sampai periode berakhir, periode kami mulai. Karena itu kami mengharap pada Bapak-Bapak Ibu semuanya, doakan. Seperti juga pilkada kemarin, kemenangan itu hanya datang karena pertolongan dari Allah. Ikhtiar kita, doa kita. Dan saya hold sebentar ya Pak. Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih sudah ditetapkan secara sah dan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan Anies Baswedan masih sedang menyampaikan pidato namun terhenti karena mendengarkan azan asar. Oh.
Baik, masih bersama kami Pak Hisar Tambunan. Saya ingin tanyakan Pak Hisar, kemarin pada putaran kedua ada laporan mengenai money politik atas salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Boleh ceritakan bagaimana? Ya, pada masa tenang ya, itu ada pembagian sembako yang masif. Jadi pada dalam 2 malam kita bisa mengamankan sekitar 15 titik ya. Pembagian sembako dalam jumlah besar gitu. Jadi kita udah laporkan ke Bawaslu, tapi memang dalam perjalanannya kami melihat Bawaslu ini kurang greget gitu ya. Karena apa? Karena yang sudah sangat terang benderang itu kok prosesnya jalan di tempat. Makanya kemarin kebetulan ada acara Bawaslu mendengar, kami hadir, kami sampaikan juga keluhan itu gitu, bahwa pembagian sembako yang demikian masif, yang dalam 2 malam saja kami bisa mendapatkan hampir sampai 15 titik di tempat yang berbeda, namun metodenya sama. Itu kok bisa tutup mata seolah-olah tidak ada. Sampai sekarang itu kita nggak tahu nih siapa pelakunya kan, gitu. Jadi kita terus mengejar itu. Baik, oke. Kita dengarkan kembali pidato Gubernur terpilih Anies Baswedan berikut ini. Semua infrastrukturnya sehingga perhelatan besar kemarin berjalan dengan baik dan tuntas sampai kita saksikan hari ini. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta yang berpartisipasi, baik yang mendukung pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor 2, maupun pasangan calon nomor 3. Proses kampanye yang berjalan relatif damai adalah kerja bersama seluruh warga Jakarta, apapun pilihan yang mereka lakukan. Karena itu kami menyampaikan terima kasih, apresiasi. Dan yang ketiga adalah kepada semua yang bergerak membantu pasangan calon nomor 3. Alhamdulillah, kerja besar itu hari ini tuntas. Kerja besar itu hari ini telah tercapai. Kita bersyukur dan kita ingin tegaskan kemenangan inilah kemenangan bersama yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada semuanya. Dan secara khusus nanti malam kita akan ada acara tasakuran kecil mensyukuri apa yang sudah kita lewati. Tapi izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Bapak Agus Yudhoyono dan Ibu Silviana Murni yang telah menjadi bagian dari proses ini. Yang kedua, kepada Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod yang telah juga bersama-sama kita sampai di putaran kedua hingga tuntas, dan seluruh pendukung yang terlibat di dalam pemenangan ini. Insya Allah pelajaran demokrasi yang kita lakukan di Jakarta memberikan manfaat, dan sekali lagi kami yang akan meneruskan perjalanan ke beberapa bulan ke depan sampai dengan pelantikan, mohon didoakan agar dimudahkan perjalanannya, agar diringankan di dalam menjalankan amanah, dan insya Allah sebesar apapun tugas, bila pertolongan Allah datang maka dia tidak terasa berat, tapi terasa ringan dalam menjalankannya. Demikian barangkali dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya,